Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Nelvina Fiza. Saya adalah mahasiswi yang bersekolah di kampus biru, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Kali ini saya akan membahas tentang teknik budidaya perikanan. Penasaran dengan apa yang saya bahas? Mari simak video saya berikut ini. Mari kita belajar dan saling berbagi ilmu. Baik, yang pertama kita bahas adalah cakupan tentang bioteknologi. Sebelum masuk ke dalam cakupan bioteknologi, saya akan menjelaskan tentang pengertian bioteknologi tersebut. Bioteknologi yaitu secara etimologi berasal dari 3 kata, yaitu yang pertama bio, yang berarti hidup, yang kedua teknos, yang berarti teknologi atau penerapan, yang ketiga logos, yang berarti ilmu. Begitu, bioteknologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip atau aturan dalam biologi. Secara sederhana, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip serta rekayasa terhadap organisme, sistem, ataupun proses biologis untuk meningkatkan suatu menghasilkan potensi suatu organisme, serta untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dan selanjutnya adalah cakupan bioteknologi tersebut. Cakupan teknologi tersebut adalah suatu yang sangat luas, yaitu dapat meliputi dari produk dari makhluk hidup serta makhluk hidup tersebut sendiri dan cabang ilmu. Dalam cabang ilmu ini bukan satu ilmu yang kita manfaatkan, yaitu bukan cabang ilmu biologi saja. Cabang ilmu yang dimanfaatkan yaitu ada beberapa seperti ilmu komputer, ilmu ilmu kimia, ilmu biologi molekular, mikrobiologi, genetika, kimia, dan matematika, dan masih banyak ilmu yang dicakupi. Bioteknologi ini juga bermanfaat bagi makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, dan juga dalam produk makhluk hidup seperti enzim dan alkohol. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan bioteknologi. Kenapa sih bioteknologi itu diciptakan? Pasti ada tujuannya untuk jangka waktu yang panjang, yaitu tujuan bioteknologi tersebut adalah penerapan ilmu-ilmu yang tadi atau prinsip-prinsip tadi agar dapat menghasilkan jasa yang bermanfaat bagi manusia, menghasilkan produk yang bermanfaat juga bagi manusia, dan juga adanya menghasilkan potensi organisme, yaitu potensi dari hewan atau tumbuhan yang masih bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, secara khusus atau umumnya tujuan bioteknologi itu adalah untuk manusia, untuk kejayaan manusia, dan untuk mempermudah manusia dalam sesuatu dalam kehidupan ini. Tujuan bioteknologi itu hanya untuk memudahkan semua manusia yang memanfaatkannya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bioteknologi. Perkembangan bioteknologi itu banyak didukung ilmu-ilmu yang berbasis molekuler, seperti biologi molekuler, molekuler genetika, sel, jaringan, dan biokimia. Dukungan yang tak kalah pentingnya yaitu dari sarana komputer yang memadai atau canggih. Karena bidang kajian bioteknologi adalah fenomena hayati pada tingkat molekuler yang memerlukan efisiensi serta akurasi perhitungan yang rumit. Perkembangan bioteknologi ini dikelompokkan menjadi 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, generasi pertama yaitu bioteknologi pada sederhana, melalui produksi makanan dan tanaman serta pengawatan melalui penggunaan mikroba secara tradisional. Generasi pertama ini bioteknologinya masih bersifat sederhana, bisa dijadikan dapat belum diartikan secara bioteknologi karena masih orang-orang belum mengetahuinya. Sebelumnya, sebenarnya orang Babilonia sudah berhasil membuat bir atau tuak fermentasi jasad relik. Peristiwa ini adalah proses teknologi yang tertua. Pembuatan bir hingga memiliki bagai cita-cita rasa. Hingga saat sekarang, bioteknologi dapat memperbedaya beberapa jenis minuman serta tanaman dalam varietas yang beragam. Dalam generasi pertama ini, bioteknologi yang dihasilkan yaitu seperti roti, keju, kecap, tuak, atau minuman keras seperti bir, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan bioteknologi pada generasi kedua. Bioteknologi pada era generasi kedua yaitu proses bioteknologi yang berlangsung dalam belum keadaan steril karena ini masih dilakukan di ruangan terbuka. Otomatis takutnya ada kontaminasi dari mikroorganisme lainnya. Pada bioteknologi ini sudah melakukan fermentasi menggunakan mikroorganisme. Fermentasi adalah suatu proses perombakan
dari senyawa yang lebih kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana karena bantu mikroorganisme tersebut. Beberapa jenis produk yang dihasilkan oleh bioteknologi ini antara lain etanol, asam asetat, asam asetat, asam laktat, dan gliserin. Sekarang, proses pembuatan kompos atau pengolahan juga merupakan contoh bioteknologi fermentasi dalam generasi kedua tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan bioteknologi. Tentang perkembangan bioteknologi yaitu berada di pada generasi ketiga. Bioteknologi pada era generasi ketiga yaitu proses bioteknologi yang berlangsung dalam kondisinya steril, di mana bioteknologi ini jenis merupakan proses-proses biologis atau fermentasi di tempat yang tertutup, sehingga menjaga jangan sampai ada mikroorganisme yang terkontaminasi. Selanjutnya, beberapa contoh produk hasil bioteknologi antara lain jenis obat-obatan antibiotika seperti prisilin, tetrasiklin, streptomycin, kolometenikol, dan vitamin B12, giberin, kortison, dan steroid lainnya. Dan juga asam amino terutama asam glutamat dan juga berbagai enzim. Dalam generasi ketiga ini masih menggunakan fermentasi mikroorganisme, tapi sudah steril. Jadi penjelasannya di generasi ketiga ini lebih maju daripada generasi pertama dan generasi kedua. Sudah ada kemajuan. Saya akan membahas tentang perkembangan bioteknologi pada tahap era generasi baru. Dalam perkembangan bioteknologi pada era generasi baru yaitu proses bioteknologi yang diterapkan pada hasil keilmuan baru tentang bioteknologi baru. Beberapa hasil keilmuan baru tentang penerapan bioteknologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian tentang enzim, yaitu mempelajari tentang aktivitas sel-sel dan enzim yang diatur aktivitasnya. Salah satu contohnya adalah produk insulin, interferon, dan antibodi monoklonal. Yang kedua, keilmuan akan melakukan penelitian tentang rekayasa genetika. Rekayasa genetik merupakan usaha untuk mengubah atau memanipulasi bahan atau materi genetik suatu organisme secara in vitro melalui penambahan, pergantian, pengurangan, dan juga modifikasi gen sehingga diperoleh ciri-ciri dengan kemampuan yang baru. Penambahan gen ini dilakukan dengan kombinasi DNA atau yang sering disebut dengan cloning gen. Misalnya, membuat DNA rekombinan yang memiliki program untuk membuat insulin. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis bioteknologi. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana, tidak diproduksi dalam jumlah yang besar, tidak menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, dan hanya menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dari yang belum tahu adanya penggunaan enzim. Contoh, penggunaannya pada pembuatan tempe, pembuatan pada tape, pembuatan pada kecap, oncom, tuak, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang bioteknologi modern. Dikatakan bioteknologi modern karena bioteknologi ini lebih canggih daripada bioteknologi konvensional tersebut, di mana bioteknologi modern ini biasanya dilakukan dengan peralatan canggih, diproduksi dalam jumlah yang besar, menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, menggunakan mikroorganisme dan bagian mikroorganisme seperti tumbuhan dan hewan. Contoh, asam amino, penisilin, pengolahan limbah, pembasmi hama tanaman, pemisah logam, dan obat. Adapun juga jenis atau cabang ilmu bioteknologi yang beberapa di antaranya disosiasikan dengan warna, yaitu bir, salah satu produk bioteknologi putih secara konvensional. Sekarang yaitu jenis-jenis bioteknologi berdasarkan warna. Yang pertama yaitu bioteknologi merah atau bisa disebut dengan red biotechnology. Bioteknologi merah ini merupakan cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bioteknologi dalam bidang medis. Ruang lingkupnya meliputi pengobatan, mulai dari tahap preventif, diagnosis, dan juga pengobatan. Misalnya, manfaat bioteknologi yang dihasilkan adalah obat dan vaksin, penggunaan sel induk untuk pengobatan regeneratif, serta terapi gen untuk mengobati penyakit genetik dengan cara mengganti gen yang tidak normal dengan gen yang normal. Selanjutnya yaitu bioteknologi warna putih atau white biotechnology. Bioteknologi putih ini merupakan pemanfaatan bioteknologi yang dilakukan dalam bidang industri, seperti manfaatnya yaitu antara lain pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi yang terbarukan.
Dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri atau ragi akan memudahkan proses pengolahan limbah industri. Di sini saya lagi akan menjelaskan tentang bioteknologi berdasarkan warna. Kali ini tentang bioteknologi biru atau blue dalam bioteknologi. Yaitu, bioteknologi biru ini biasa disebut bioteknologi perairan yang mengendalikan segala proses yang terjadi di lingkungan perairan. Bioteknologi ini dimanfaatkan untuk menumbuhkan ikan bersirip atau kerang-kerangan sebagai sumber makanan. Perkembangan bioteknologi biru ini memanfaatkan rekayasa genetika untuk menghasilkan tiram yang tahan penyakit. Selain itu, menghasilkan vaksin untuk melawan virus yang menyerang salmon dan ikan-ikan lainnya. Selanjutnya, bioteknologi hijau atau green bioteknologi. Bioteknologi hijau biasa digunakan dalam bidang pertanian atau peternakan. Dalam bidang pertanian, manfaat bioteknologi antara lain menghasilkan tanaman yang tahan lama, bahan makanan yang mengandung gizi tinggi, dan menghasilkan tanaman yang bermanfaat. Sementara itu, dalam bidang peternakan, manfaat bioteknologi diaplikasikan pada hewan, seperti sapi, kambing, atau ayam yang difungsikan sebagai bioreaktor sebagai penghasil antibodi protein yang dapat membantu sel tubuh melawan senyawa asing. Selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi bioteknologi pada aquaculture, otomatis pada budidaya perikanan. Yang pertama yaitu bioteknologinya pemanfaatan bioflok. Pemanfaatan bioflok adalah teknik pengolahan limbah cair untuk mikroorganisme yang dihasilkan dalam sistem lumpur aktif. Proses ini dimulai dari proses nitrifikasi yang reaksinya adalah amonia plus oksigen menjadi ion nitrit dan akhirnya nitrat dan air. Pada reaksi ini dilakukan oleh bakteri oksidasi amonia dan bakteri oksidasi nitrit. Artinya, semua proses memerlukan oksigen. Bakteri dengan kemampuan lisis panorganik memanfaatkan distisus sebagai makanan. Sel bakteri mensertifikasi lendir metabolit biopolimer atau senyawa kombinasi dan terakumulasi di sekitar dinding dan serta sel detritus. Antar dinding sel terjadi saling tarik-menarik sehingga menyebabkan munculnya flok bakteri. Yang kedua yaitu fermentasi tentang ikan budu. Fermentasi pada ikan budu ini yaitu pemberian garam pada ikan yang telah dibelah secara merata. Ikan budu merupakan produk olahan ikan awetan yang difermentasi di mana proses pembuatannya mirip dengan ikan asin. Berarti pembuatan ikan budu ini hampir sama dengan pembuatan ikan asin. Akan tetapi, teknis dan fermentasi ikan budu berbeda dengan ikan asin. Teknis pembuatan untuk ikan budu diperlukan pergantungan dari ikan setelah pengambilan langsung dari laut. Pergantungan dari ikan tersebut bertujuan agar darah dari ikan segar turun dan mengurangi berat cair dan dari ikan tersebut. Pada ikan budu ini merupakan produk pengawatan ikan dengan pemberian garam dan penjemuran. Ikan budu ini dapat tahan lama sampai bertahun-tahun karena disebabkan pemberian garam dan fermentasi ikan menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan bakteri patogen. Ini saya akan membahas tentang bioteknologi pada rekayasa genetika ikan. Rekayasa genetika ikan adalah salah satu ilmu dasar yang penting untuk menjelaskan berbagai pada pewarisan gen dalam populasi, genotip, fenotip, kualitatif, dan kuantitatif yang mengekspresikan sifat unggul dan landasan teori dasar dari program seleksi maupun program persilangan antara spesies atau famili. Keunggulan dari genetika ikan ini yaitu menghasilkan yang unggul, yaitu untuk pertumbuhan lebih cepat dengan tahan terhadap penyakit. Yaitu masih tentang rekayasa genetika, yaitu yang pertama budidaya sejenis atau monosek. Budidaya sejenis atau monosek kultur dalam budidaya perikanan biasanya lebih menguntungkan daripada budidaya lainnya. Sebagai contoh, ikan sturgeon betina maskang kaviar, ikan nila jantan tumbuh lebih cepat daripada ikan betina. Ikan salmon dan truk betina lebih cepat tumbuh daripada ikan jantannya. Produksi ikan secara monosek mereka banyak keuntungan dan dapat dilakukan dengan cara manipulasi perkembangan gamet dan embrio. Yang kedua yaitu teknologi hibridisasi. Untuk hibridisasi ini merupakan bioteknologi genetik yang semakin mudah dilakukan dengan perkembangannya. Teknik pemberian buatan seperti penggunaan kelenjar hipofisa atau hormon lainnya yang merangsang perkembangan gamet yang dapat mendorong pemijahan atau pengeluaran telur ikan. Selanjutnya adalah teknologi transgenik.
Rekayasa genetika merupakan sebuah istilah samar dan pengertian menjadi hampir mirip dengan transgenik atau transfergen seperti ikan transgenik atau modifikasi organisme secara genetik. Teknologi ini sedang berkembang dengan cepat dan memungkinkan merubah gen-gen spesies yang memiliki keterikatan yang jauh. Contoh, sebuah gen yang menghasilkan protein anti beku telah ditransfer dari ikan laut yang tahan dingin ke transfergen yang tidak tahan dingin. Selanjutnya saya akan membahas tentang bioteknologi pada media budidaya ikan. Media perikanan yang digunakan adalah mikroba yang terbukti aman bagi pengguna untuk media budidaya ikan. Mikroba juga banyak bermanfaat atau berperan dalam media budidaya ikan seperti penghancur limbah organik, rekekilihara, merangsang pertumbuhan, dan block kontrol patogen. Saya akan membahas tentang manfaat transgenik. Ikan transgenik adalah merupakan ikan yang mengalami rekayasa genetika di mana terjadi kemungkinan kombinasi ulang atau penggabungan ulang gen dari sumber yang berbeda secara in vitro. Manfaat dari transgenik itu agar ikan dapat tumbuh lebih cepat, tahan terhadap penyakit, memiliki komposisi nutrisi yang lebih baik, memiliki rasa dan kualitas yang lebih baik, dan juga memiliki bentuk tubuh dan warna yang unik dan juga indah, khususnya ini pada ikan hias. Tetapi ada efek negatifnya karena transgenik ini, yaitu biasanya ikan transgenik pada umumnya memiliki kecenderungan mengganggu bahkan mengancam kehidupan populasinya di alam bebas. Karena ikan transgenik memiliki rangkaian gen yang mudah dalam melakukan pemijahan, tapi akan menyebabkan penurunan dalam berketurunan. Dan juga efek negatifnya itu terhadap manusia yang mengonsumsinya, karena dipercaya ikan transgenik itu akan berdampak buruk kepada orang yang mengonsumsinya. Selanjutnya yaitu ketersediaan bank sperma dan manfaatnya untuk sumber daya alam. Ketersediaan bank sperma tersebut disengajakan agar jika suatu saat atau di masa depan untuk ikan jantan susah didapatkan atau susah dipelihara, adanya bank sperma itu agar berguna untuk sebagai stok, agar kita dapat melakukan pemijahan setiap waktu atau pemijahan yang kita inginkan kapan saja, dan juga tidak terjadi penghambat pada pemijahan jika ikan jantan tidak ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang bioekologi rumput laut. Rumput laut tersebut adalah tergolong tanaman berderajat rendah, umumnya tumbuh melekat pada substrat tertentu, tidak mempunyai akar, batang maupun daun sejati, tetapi hanya menyerupai batang yang disebut talus. Rumput laut tumbuh di alam dengan melekatnya dirinya pada karang, lumpur, pasir, batu, dan benda keras lainnya. Bioekologi rumput laut yaitu pertumbuhannya dan penyebaran rumput laut sangat tergantung dari faktor-faktor oseanografi, yaitu faktor fisika, kimia, dan pergerakan atau dinamika air laut, serta jenis substrat atau dasarnya. Untuk pertumbuhannya, rumput laut mengambil nutrisi dari sekitarnya secara difusi melalui dinding talusnya. Perkembangan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kawin antara gamet jantan dan gamet betina, yaitu secara generatif, dan secara tidak kawin dengan melalui vegetatif dan konjugatif. Saya akan membahas tentang kandungan rumput laut. Apa saja sih yang dapat dikandung dalam rumput laut? Yang pertama yaitu rumput laut itu rendah kalori dan serat, tetapi mengandung beragam nutrisi seperti protein, karbohidrat, serat, vitamin, yodium, kalsium, zat besi, dan tembaga. Dan juga jumlah cukup tinggi. Rumput laut juga mengandung vitamin A, C, E, K, fosfor, dan kolin meski dalam jumlah sedikit. Selain itu, rumput laut juga kaya akan antioksidan yang membuat rumput laut memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Saya akan membahas tentang manfaat rumput laut. Yang pertama, membantu mempertahankan atau menurunkan berat badan. Beberapa jenis rumput laut seperti rumput laut coklat yang mengandung pigmen glukosantin yang dapat membantu metabolisme tubuh untuk mengubah lemak menjadi energi. Yang kedua yaitu membantu mempercepat penyembuhan luka. Manfaat rumput laut yang tak kalah penting dalam membantu luka agar cepat sembuh. Rumput laut karena mengandung vitamin ini berasal dari trombosit, jenis sel yang dapat membantu gumpalan atau pembekuan darah. Vitamin K akan mengirim sinyal kimia di mana trombosit mengumpulkan darah dan membekunya, sehingga Anda saat terluka, luka tersebut akan berhenti mengalir. Selanjutnya yaitu mengeluarkan tulang dan gigi. Rumput laut juga mengandung kalsium. Jika Anda alergi terhadap susu sapi, mempertimbangkan manakala makanan yang lain mengandung kalsium. Rumput laut terdiri dari 60 mg kalsium, sekitar 6% dari kebutuhan kalsium hariannya.
Kurangnya kalsium dapat berdampak pada otot atau sel berkoordinasi dengan sistem saraf. Selanjutnya itu manfaat rumput laut, yaitu dapat meningkatkan energi. Kandungan lain yang terdapat pada rumput laut adalah zat besi. Manfaat yang Anda dapat dari zat besi adalah memproduksi energi yang butuh untuk membakar oleh tubuh saat melakukan aktivitas harian. Dan selanjutnya yaitu melawan penyakit. Manfaat rumput laut ini, vitamin yang terkandung pada rumput laut bahan-bahan banyak seperti magnesium, koper, zinc, riboflavin, dan vitamin A, B1 dan lain-lain. Beberapa nutrisi tersebut adalah antioksidan. Selain mengandung flavonoid, rumput laut juga mengandung antioksidan tinggi lainnya seperti karotenoid. Antioksidan sendiri berfungsi untuk mencegah kerusakan tubuh akibat radikal bebas, serta baik untuk kesehatan kardiovaskular. Masih banyak manfaat rumput laut untuk kesehatan. Ada berbagai yang lain karena kandungan rumput laut ini yang sangat bermanfaat. Saya akan membahas tentang teknologi spirulina. Di dalam teknologi spirulina itu kita akan menggunakan dalam teknologi pemanenan ada 3. Yang pertama, teknologi sentrifugasi. Teknologi sentrifugasi merupakan teknologi yang efektif dalam pemanenan mikroalga. Namun, teknologi ini adalah konsumsi energi yang besar dan biaya perawatan yang tinggi, menyebabkan biaya operasionalnya bisa tinggi serta menjadikan tidak ekonomis. Yang kedua yaitu metode koagulasi. Metode koagulasi dapat diaplikasikan dalam skala besar dengan biaya yang relatif rendah. Namun, koagulan menyebabkan sel terperangkap dengan koagulan dan sulit dikeluarkan. Hasil pemisahan biomassa dengan filtrasi mendekati sentrifugasi walaupun memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan sentrifugasi. Metode filtrasi dapat digunakan untuk pemanenan mikroalga dalam skala besar karena biaya operasi dan perawatannya lebih murah. Membran filtrasi merupakan suatu teknologi alternatif yang dapat dikembangkan secara konvensional untuk memulihkan biomassa mikroalga. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang inovasi alat pengering kista artemia dan manfaatnya. Kelebihan penggunaan artemia sebagai pakan hidup adalah sangat baik untuk daya hidup survivorate udang dan ikan. Artemia juga mempercepat pertumbuhan induk, kematangan konon, dan jumlah telur udang. Kebutuhan artemia di Indonesia sebagian besar masih dipenuhi dari impor. Tergantungan akan impor artemia disebabkan oleh masih terbatas teknologi pengembang-biakan artemia di Indonesia. Oleh sebab itu, bioteknologi kelautan dan perikanan yang terdiri dari Bagus Sedio Bandol, Utomo Singgiwibowo, dan TH Dwi Suryaningrum membuat sebuah inovasi yang sangat bermanfaat, yaitu alat pengeringan kista artemia. Alat pengering kista artemia ini buatlah tipe drum berputar yang dapat meningkatkan daya tetes kista artemia kering hingga lebih dari 70% melalui proses pengeringan dalam waktu kurang dari 8 jam hingga mencapai kadar air kurang dalam 10%. Alat pengering kista artemia ini adalah tipe drum berputar atau rotary drum dryer. Ini diharapkan dapat digunakan di daerah-daerah pertambakan yang membudidayakan artemia baik skala kecil maupun dalam skala besar. Sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya. Tapi sebelum kalian menutup channel YouTube saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar masih bisa bermanfaat untuk berbagi ilmu dan saling belajar di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.